Tim ABS, pengendalian proses, PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Sebagai fasilitator, Bapak Sulistiono bersama tim Andris dan Afif mempersembahkan inovasi sistem saran dengan judul modifikasi rubber bond grinding mesin dengan metode shock pipe untuk menghilangkan keausan sebesar 100% selama 1 tahun. Lalu, mengapa kami memilih judul ini? Rubber bond adalah equipment yang berfungsi menjaga keseimbangan vessel grinding mill saat proses preparasi sampel. Kedua, tingginya resiko bila rubber bond itu rusak. Padahal, kita tahu sendiri kan, rubber bond itu gunanya untuk menjaga keseimbangan vessel saat operasi. Kalau rubber bond rusak, vesselnya bakal ambiar kemana-mana dong. Yang ketiga adalah, ketika rubber bond rusak, sebelumnya kami mengganti dengan rubber bond baru, di mana itu perlu dengan pembelian seharga 2,2 juta per item. Bayangkan kalau yang rusak itu ada 5, bahkan 10 rubber bond. Yang terakhir adalah, untuk mendukung program efisiensi perusahaan, maka tercetuslah ide untuk melakukan modifikasi terhadap rubber bond agar tidak mudah rusak. Kalau rusak, ya dimodifikasi, biar nggak beli-beli lagi. Jadwal kegiatan kami umumnya sama. Plan, do, check, and action. Kurang lebih kami lakukan selama 2 bulan. Terdiri dari identifikasi masalah, rencana perbaikan, melaksanakan perbaikan, meneliti hasil, dan membuat standar baru. Bagian pertama, identifikasi masalah. Kondisi rubber bond yang cepat rusak dan aus itu karena rubber bond memiliki fungsi untuk menumpu grinding vessel yang berat. Dan intensitas pemakaian putaran mesin pada grinding mesin itu cukup tinggi, sehingga kita tahu sendiri rubber bond itu dari karet dan agak elastis tapi sedikit keras, jadi mudah rapuh. Kemudian seringnya terjadi aus pada rubber bond baik di auto mill maupun manual mill akan membuat proses preparasi sampel itu kurang sempurna. Apa sih akibatnya kalau rubber bond itu rusak dan aus? Akibatnya adalah rubber bond akan lepas dari holder penumpunya, sehingga vessel akan jatuh menimpa part-part lain di sekitarnya. Ya, bisa dikatakan ambiar semuanya. So, dari semua data yang kami kumpulkan, 18 rubber bond yang ada 100% semua dalam keadaan aus. Dari analisis data tersebut, maka kami menetapkan judul inovasi modifikasi rubber bond grinding mesin dengan metode shock pipe sebesar 100% selama 1 tahun. Langkah kedua adalah menyusun rencana perbaikan. Dari beberapa faktor penyebab dan alternatif solusi yang telah kami pilih, dengan pertimbangan biaya, waktu, pengadaan spare part, kehandalan alat, maupun skill, kami memilih 2 alternatif solusi. Dengan beberapa bobot terpilih adalah melakukan modifikasi pada rubber bond dengan metode shock pipe, kemudian melakukan kontrol atau perawatan grinding mesin setiap hari. Langkah ketiga, melaksanakan perbaikan. Masalahnya adalah tingginya frekuensi rubber bond yang aus tidak sebanding dengan jumlah spare part yang kami miliki. Hal ini disebabkan karena mill vessel yang sangat berat, proses operasi yang menghasilkan putaran mesin yang tinggi hanya ditopang oleh 3 buah rubber bond. Sedangkan rubber bond itu sendiri terbuat dari bahan karet. Jika terjadi gesekan dengan besi, pengaitnya akan mudah sekali untuk aus. Implementasi solusinya adalah melakukan modifikasi pada rubber bond yang telah rusak dengan metode shock pipe besi dan melakukan perawatan grinding mesin secara rutin. Kemudian monitoring. Dari hasil modifikasi rubber bond dan pengamatan selama 3 hari, 1 minggu, dan 1 bulan hingga 1 tahun didapatkan hasil yang sangat bagus. RPM mill masih terjaga dan rubber bond masih berada pada posisi yang baik. Oke, kita coba evaluasi sebelum dan sesudah perbaikan. Pada diagram dapat kita lihat pada bulan Januari sampai Mei 2018 terjadi penurunan usia rubber bond. Dapat kita lihat pada grafik berwarna hijau. Sedangkan grafik berwarna merah pada Januari hingga Mei terjadi kenaikan. Hal ini dapat diartikan adalah usia rubber bond semakin lama semakin aus. Kita bergeser ke sebelah kanan. Masa diimplementasikannya perbaikan pada Juli 2018 hingga Januari 2020. Pada grafik dapat kita lihat diagram berwarna hijau menunjukkan angka keawetan rubber bond semakin meningkat, sedangkan garis bar berwarna merah semakin menurun. Hal ini diartikan bahwa angka keausan atau kerusakan rubber bond setelah modifikasi semakin menurun. Analisis dampak sebelum dan sesudah perbaikan. Productivity, automatic maupun manual grinding mill tidak berfungsi menjadi berfungsi dengan baik. Quality, data kualitas tertunda karena preparasi. Setelah perbaikan, informasi data kualitas menjadi tepat waktu. Delivery, proses preparasi dilakukan manual. Setelah perbaikan, proses preparasi dilakukan secara auto. Safety,
Sebelum perbaikan, resiko kecelakaan kerja sangat tinggi. Setelah perbaikan, resiko kecelakaan kerja sama sekali tidak ada atau nol. Morality, semangat bekerja menurun karena seringnya mesin rusak. Setelah perbaikan, semangat bekerja semakin meningkat. Environment, sampah sisa preparasi manual sangat banyak. Setelah perbaikan, sampah sisa preparasi semakin sedikit. Kemudian cost, ini soal biaya nih, biaya tinggi untuk membeli rubber bond. Kita kalau ngomong cost pasti ngomong duit-duitan. Nah, analisis dampak ekonomisnya seperti ini. Sebelum modifikasi, estimasi kondisi sebelum modifikasi, rubber aus 3 item per bulan dikali 12 bulan. Kurang lebih 1 tahun ada 36 item rubber bond. Harga per itemnya 2,2 juta sekian. Bayangkan kalau total biaya per tahun 36 dikali 2,2 juta sekian, kurang lebih 79.221.168. Estimasi biaya setelah modifikasi. Kondisi per tahunnya katakanlah sama, 36 item rubber bond per tahun. Harga bahan untuk modifikasi, yaitu tubing air 10 mm per meternya adalah 170.000, dikali 2 yaitu 340.000 rupiah. Biaya modifikasi, 1 meter tubir air dapat dibuat untuk 20 item rubber bond, di mana satu rubber bondnya adalah 5 cm. Kemudian ada biaya jasa untuk lembur teman-teman saat mengerjakan, kurang lebih 775.000 rupiah. Sehingga total biaya modifikasi yang dibutuhkan adalah Rp1.115.000 per 40 rubber bond. Bayangkan, harga ini sangat jauh bila kita membeli baru lagi. Analisis dampak terhadap resiko. Terdapat 2 poin solusi final yang telah kami pilih. Pertama, melakukan modifikasi pada rubber bond dengan metode shock pipe terhadap resiko berat rubber bertambah dan pemasangan tidak presisi. Solusi final yang kedua adalah melakukan kontrol dan perawatan setiap hari terhadap resiko kontrol dan perawatan tidak dilakukan secara teliti dan disiplin. Pada video di atas dapat kita lihat bahwa rubber bond dipasang secara presisi dan perawatan dilakukan secara rutin sehingga RPM mill masih terjaga dan rubber masih berada pada posisi yang baik. Plan, do, check, and action. Ini adalah langkah terakhir dari action, yaitu membuat standar baru. Pada standar baru terdapat 4 tahap yang kami lakukan. Standar prosedur, standar pemeliharaan, standar hasil, dan pembakuan standar baru ke dalam dokumen kontrol. Kita mulai pada tahap pertama, yaitu standar prosedur. Pada standar prosedur, kita akan membuat modifikasi rubber bond. Pertama, potong sok pipa besi sesuai dengan lubang dari rubber bond. 2, pengeboran lubang rubber bond sampai permukaannya halus. Ketiga, masukkan sok pipa besi ke dalam lubang rubber bond. 4, pasang rubber bond pada holder vessel dan pastikan rata vessel dengan water pass. 5, pengujian proses preparasi sampel. Dan yang terakhir adalah perawatan setelah perbaikan. Setelah modifikasi, itu pun belum cukup, masih ada langkah uji partikel dan uji grinding time. Langkah ini untuk memastikan apakah mesin giling yang sudah dimodifikasi bekerja secara optimal terhadap sampel preparasinya. Ini adalah contoh uji grinding time kami. Kami melakukan uji grinding time dengan membandingkan elemen mayor oksida sampel standar. Uji grinding time kami mulai dari 40 hingga 180 detik. Seluruh sampel yang kami uji adalah sampel standar. Kami uji baik di automatic mill maupun di manual mill. Berikut ini adalah tabel optimalisasi grinding time. Oke, kita masuk ke standar hasil. Total biaya per tahun sebelum modifikasi adalah Rp79.221.168. Sedangkan total biaya setelah modifikasi hanya membutuhkan biaya sebesar Rp1.115.000. Sehingga kami bisa menghemat biaya sebesar Rp78.106.168 per tahunnya. Setelah membuat modifikasi, kami menentukan standar perawatannya. Pertama, pembersihan dilakukan rutin setiap hari. Cek joint rubber grinding vessel, cek rata permukaan grinding millnya, kemudian cek RPM mesinnya, kemudian cek vibrasi mesin. Langkah terakhir adalah pembakuan standar baru ke dalam dokumen kontrol. Standar baru yang telah kami buat, telah kami upload instruksi kerjanya ke dalam simple.semenindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga inovasi kami menginspirasi dan membuka kesempatan diskusi untuk memantik semangat baru berinovasi. Salam cinta dari kami ABS Team Pengendalian Proses Semen Gresik Pabrik Rembang.